وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Udah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu qultum amana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi
subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatiha wa ayat al-kursi wa surat al-ikhlas wal mu'azatan man kana talib bisababihim. Al-Fatiha. Tabakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa mazidah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil aliyil qadiril azimil jah wa ala alihi wa sallim. Allahumma ij'al wa usil taqabbal sa'ukarana min al-Qur'anil azim wa man la ilaha illallah wa sabbahna min subhanallah bihamdi wa ma sallaina ala habibika sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bismillahirrahmanirrahim anbiya'il mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in tabi'in bi ihsanin la yumiddin minal awliya was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal a'immatil mujtahidin wal amil amilin wa jami' sadatina ali abi alawi bi masyariqil ardi ila magharibiha. Amin. 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 Amin.
ikhwani muslimin wa yanzalukum majma'in. Innallaha yaghfir lahum yarhamhum ya'li darajatan bil jannah wa anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim min dani fid din wal akhirah. Bismillah arwah walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina wa ashabina wa ahbabina wa talamizatana wa tilmizatina fid din wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila arwah man ittamanuna bisababihim ij'alil lahum asaban zalimin ilaihim wa Allah maghfir lahum warhamhum wa yu'lidun bil jannah. Allah jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allah marfa' lahum ad-darajat wa da'if lahum al-hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at wa adkhilna wa iyyahum al jannah wal aba wal ummahat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa adil hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam faqbal bisir al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansyur alaina min qada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Sabtu kedua di bulan April, malam Minggu tanggal 9 April 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1443 Hijri. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga melihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Ini dalam kitab
ya, walaupun belum punya kitabnya. Hilyatul Auliya, ya. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an rahimallahu rahmatan abrar. Seorang ulama besar, seorang sufi, cuma juga selain sufi tentunya ya pandai di dalam hukum syariat ya. Jadi kalau sekarang kan sufi aja udah, tapi nggak pinter di dalam syariat. Syariat tuh ahli dalam ilmu tauhid, fikih, dan juga tasawuf ya gitu. Jadi nanti kalau mau belajar ilmu ma'rifat, pegang dulu tuh ilmu syariat ya. Kalau nggak kenal, ma'rifat kan bahasa Indonesianya tuh dari kata arafah, ma'rifah, apa ya? Kenal, mengenal ya. Jadi inti mau mengenal Allah Ta'ala tapi nggak belajar syariat-syariatnya, nggak belajar thoriqahnya, bukan tarekat, thoriqah jalannya. Kalau di dalam kitab Kifayatul Atqiya ya diumpamakan kan perahu, kemudian lautan, dan kemudian mutiara. Kalau inti mungkin nggak nyambung, bahasa sekarang aja paling gampang. Pernah ke puncak nggak? Ya berarti itu udah ma'rifah. Udah ma'rifah mempuncak. Tahu jalannya nggak? Alat-alatnya buat ke sono tahu kan? Nah seandainya nih, nah kan kita kalau bicara Allah Ta'ala gaib, makanya kita harus amanah bil gaib. Surga udah pernah lihat? Ya. Nabi Muhammad SAW kabar, langsung lihat? Belum. Nah contohnya begini, inti sesuatu keindahan yang belum pernah inti lihat. Cuma keimanan aja, adanya puncak. Paham ya? Puncak. Nah orang-orang yang kenal puncak, masalah misalnya aneh, makrifahnya aneh, udah kenal yang namanya puncak, indahnya dan sebagainya. Kemudian Anda bicarakan sama inti, indahnya puncak. Tapi nggak Anda kasih tahu syariatnya gitu. Mobilnya nih, kendaraannya buat inti naikin. Paham nggak? Ya, mobil yang mana yang inti harus naikin. Kemudian jalannya Anda nggak kasih tahu. Yang ada akhirnya inti apa? Mobil nggak ada, jalan Anda nggak kasih tahu. Cuma Anda ceritakan tentang puncak. Masing-masing menghayal, berfantasi inti dengan versi inti sendiri akhirnya. Bahaya nggak? Bahaya. Ya, yang versikan tuh di puncak ada bidadari, yang di puncak ada tukang toge goreng. Ya nggak apa-apa kalau benar, kalau salah. Nah, Anda nggak kenalin puncak. Sekarang Anda nggak bakal kenalin inti puncak. Nggak usah. Anda nggak bicara puncak. Tadi kan Anda cuma bicara, tapi nggak dikasih tahu jalannya. Sekarang Anda nggak bicarakan puncak. Anda kasih mobil. Semua Anda udah suguhkan mobil. Kemudian bensinnya, walaupun naik. Ya, naik dan sebagainya. Kemudian anak arahkan jalannya, sebab ente banyak yang kasih mobil tapi nggak dikasih tahu jalannya, akhirnya ke Cilegon. Bukan lihat gunung, lihatlah laut, salah lagi kan? Paham nggak nih di sini? Udah nyambung kan? Nah, anda kasih mobil, kemudian anda kasih supir. Nah, supir ini perlu bimbingan tuh dari seorang guru. Inti harus naikin, kalau kagak supir salah, nyebur inti ke jurang, tabrakan. Ya, kalau guru kita kasih tahu begitu, Sayyidil Walid itu guru itu supir itu kita harus cari, jangan sembarangan. Kalau supirnya salah jangan dinaikin tuh mobil. Nah, setelah kita dapat seorang jurumudi atau kita diajarin untuk bisa nyupir sendiri, jalanlah inti, dibimbing jalannya tuh. Nah, jalan ini macam-macam menuju puncak, ada yang deketan, ada yang jauh. Bahkan yang deketan kadang-kadang berbahaya, yang jauh amanan. Bahkan ada yang dekat lebih aman ketimbang udah jauh nggak aman. Paham nih? Ya, udah masuk kan? Udah. Inti Anda kasih jalan. Kemudian sampailah inti kepada puncak. Inti tahu sendiri nanti. Begitulah orang-orang dulu. Diajarin syariat yang benar, dijalin jalan thoriqah yang benar jalannya. Mereka akan dapat makrifah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda kasih tahu, inti udah paham, nggak pakai menghayal lagi. Tahu nggak tuh yang namanya hijau itu tuh daun teh tuh, pucuknya inti bisa ambil. Ya, inti nggak tanpa digambarin itu juga udah paham. Guru cuma membimbing lebih memediasi lagi, lebih menjabarkan lagi tuh tentang keindahannya, siapa yang ini dan sebagainya. Itu contoh dunianya begitu. Apalagi ini bicara jalannya agama. Ya, jangan sampai ntar inti pada khoyal lagi. Nggak ada ya. Anda sejak belajar dari dulu nih sama guru-guru mulia, masya Allah. Nggak ada tuh bicara yang macam-macam. Ya, apalagi kalau udah ada lagi yang berbicara udah yang sohe didoifkan, yang ini sampai dikatakan kan hadis baru dengar, dulu nggak ada gitu-gituan.
Ya, biarin mereka dengan pahamnya. Kita jangan, nggak usah nyalain, biarin urusan dia. Tapi kita dengan pahaman yang kita dapat dari guru-guru kita, ya pegang ulama-ulama salaf yang dahulu, yang udah diajarkan kepada guru-guru kita. Nyambung. Belum jauh banget. Aneh turunan aja 40. Kalau kita belajar yang lebih tua ke Sayyidil Walid, kita belajar yang beda sama guru kita 5-60 tahun bedanya. Paling langkah kita baru 30 sampai 20 guru sampai kepada para sahabat Nabi. Dekat nggak jauh. Asal mau belajar. Ini lagi mau hatamin nih bulan puasa nih. Dari Ustadz Boni ya, nggak salah ya. Benar, Bun? Hafal aja. Ya, sanad-sanad itu ada. Ya, sanad-sanad fikih, sanad-sanad hadis. Inti percaya orang sekarang yang mendoifkan ketimbang ulama dulu. Ke Imam Abid Dunya, Imam Baihaqi, ya, wow, orang-orang biasa. Imam Syafi'i aja itu luar biasa. Sekarang orang nggak pakai Imam Syafi'i gara-gara ada ketemu hadis yang begini-begini sebagainya. Padahal hadis sahih, doib dan sebagainya itu kan versi di Imam Imam Abu Hurairah, Imam Bukhari, ya, kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari itu adanya setelah 4 mazhab di tahun 200-an, sedangkan Imam mazhab di tahun 100. Jadi zaman Imam Syafi'i nggak kenal ada namanya doib, soheh, nggak ada, hasan, nggak ada, ya, nggak ada. Tapi mereka mengambil langsung kepada siapa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan perkataan aja mereka dapat riwayat, tapi langsung melihat orang yang dapat riwayat Nabi dan mengerjakan langsung, itu lebih kuat. Melihat langsung kerjaan Nabi Muhammad SAW. Ya, nah termasuk di sini ada seorang imam besar, ya, yaitu Imam Sauri, Imam Abu Sufyan, Sufyan As-Sauri. Beliau juga dianggapnya mujtahid ini, ya, ahli di dalam ilmu fuqaha, ilmu fikih, ilmu syariat, masya Allah. Apa beliau mengatakan kepada kita? Wal yakun jalisaka min man yuzhiduka fid dunya. Ya. Jadilah kamu, ya, jadikanlah teman duduk kamu, jadilah maksudnya teman duduk kamu ini. Teman duduk, teman main, teman gaul, teman kongko, gitu. Kalau bahasa kitab kayaknya nggak paham nanti. Teman duduk, tahu ke teman duduk? Ya, di mana aja kita duduk. Kalau di majlis taklim ya udah ketahuan, nggak dicerita dunia kan, tapi cerita akhiratnya. Yang perhatian kita teman-teman urusan dunia tuh. Jadikanlah teman duduk kamu, kongko kamu nih, nongkrong kamu, duduk kamu nih, teman-teman gaul kamu, orang yang menzuhudkan kamu dalam urusan dunia. Menzuhudkan, paham nggak? Bukan yang demenin sama dunia, tapi yurogi buka fil akhirah, yang meregibkan, yang menyenangkan urusan akhirat. Jadi kalau nyari teman yang ame dunia tuh zuhud, tapi lebih gemar kepada akhirat. Ini kita duduk begini doyan ame dunia atau cerita dan dunia akhirat? Kita cerita akhirat. Bukan berarti ini zuhud ame dunia tinggalin benar-benar. Mau rumah di kolong jembatan, bukan begitu makna zuhud. Paham nggak? Zuhud itu boleh nggak kaya? Boleh kaya. Kalau kasih kekayaan, terima nggak? Terima. Inti dikasih rumah gede, terima. Dikasih mobil mewah, terima. Tapi inti nggak? Ini orang-orang zuhud nih bukannya orang-orang masya Allah ini zuhud, tapi tajir, kaya, boleh. Tapi banyak orang-orang yang cinta dunia tapi miskin, paham nggak? Bayangin, dia ngojek dari jam 3 pagi ngojek, subuh ditinggal. Pas sholat Jumat ditinggal. Miskin juga, emang urat-urat susah. Ngejar aja mau urusan dunia, ibadah ditinggal, kewajiban dia ditinggal. Itu namanya cinta sama dunia. Jadi orang cinta dunia beruntung kalau dikaya. Tapi orang cinta dunia nggak kaya, wah itu sih udah sialan dangkalan orang Betawi bilang. Udah susah di dunia, susah di akhirat. Itu kan kebanyakan orang cinta dunia kaya, ini miskin. Ya miskin. Jadi cinta dunia itu dia lebih mengutamakan urusan dunia ketimbang akhirat. Tapi berapa banyak orang yang mengutamakan akhirat, ya dia tetap hidup dalam keadaan zuhud. Kenapa? Ketika tambah hartanya ditambah takut sama Allah. Bertambah hartanya, dia bertambah khosyahnya kepada Allah, tambah ibadahnya kepada Allah. Tambah duitnya, tambah lagi waktunya untuk ibadah kepada Allah. Tambah kesibukannya, tambah longgar lagi dia untuk Allah. Gak paham kan tuh? Ya, itu tambah sibuk dengan urusan dunia, tapi itu tambah rajin sama agama. Itu kelihatan orang zuhud tuh namanya.
Ya. Ya kan kagak, belum sibuk sama dunia, taklim ditinggal. Belum sibuk sama dunia. Paham ya? Belum sibuk. Inti bisa sibuk artinya apa? Ketika inti dari kalangan bawah di kantor naik ke atas kan agak sibuk. Tapi inti majelis lebih tambah rajin. Paham nih ya? Ini waktu lowong tapi males. Inti pikirin sendiri itu. Itu namanya gurur, itu namanya tipuan. Ya, jadi orang-orang yang demikian hebat dengan kesibukannya, dia tambah dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Baik dalam ibadahnya dia kepada Allah seperti sholat, puasa. Yang biasanya mungkin puasa Ramadan, bertambah kesibukannya dia. Malah puasa dengan sunnah. Ditambahkan. Kan bingung gitu. Mestinya kan orang-orang puasa sunnah yang tidur mulu di rumah. Ini tambah sibuk. Itu lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita jangan cerita yang ini yang tajir-tajir, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, tambah apa? Tambah sibuk sama agama. Tuh. Sebab ngapa? Ya, dikasih tahu wa iyyaka, awas kamu, hati-hati kamu. Ya. Mujalasata ahli dunia. Ya. Hati-hati kamu duduk sama orang-orang ahli dunia. Ini kan tadi nasihatin. Hendaklah kamu duduk sama orang-orang akhirat gitu. Orang akhirat tuh bukan pakai udang-udang doang, bukan. Paham ya? Bukan orang yang kelihatan alim, bukan itu aja. Sebab berapa banyak dia ilmu banyak, boleh pakai udang-udang, tapi urusannya dunia. Urusan dunia kelihatan, agama diputar balikan sama dia. Demi kedudukan, demi jabatan, demi puji itu orang-orang bukan zuhud namanya. Ya, wah berat. Nanti kita bab zuhud nanti belajar pelan-pelan. Di sini nanti nggak bisa buka. Kalau buka lagi, tambah 2 jam lagi. Ya, nanti kita belajar. Pokoknya inti tahu dulu orang yang zuhud apa. Nah, setelah inti dapat di sini keterangan tentang orang-orang yang zuhud begini, nanti inti baru belajar. Oh zuhud ini begini gitu. Paham ya? Ini secara global dulu. Disuruh sama seorang imam, ya seorang Sufyan Ats-Tsauri. Hendaklah kita duduk sama orang yang zuhud sama dunia, yang gemar sama akhirat, dan hati-hati kamu, awas kamu duduk ya mujalasah kepada ahli dunia, duduk dengan orang-orang ahli dunia. Omongannya dunia nggak jauh. Kadang-kadang udah dunia yang bikin kita pusing. Ya, ceritanya udah, oh ini gimana nih gue mau bayar kontrakan. Ceritanya udah gituan aja udah dunia. Oh, gitu-gituan tuh cerita sama Allah Ta'ala. Yang bisa ngebuka jalan buat kita yang punya ini dunia. Jangan cerita sama orang. Orang yang cerita nggak ngomong aja, kalau bisa dia nangis. Ya lu cerita lagi nggak punya kontrakan 2 bulan. Gua udah 3 bulan. Udah 3 bulan tinggal anak. Tinggal bini, tinggal laki dan sebagainya. Ya misalnya gitu, yang ngadu ke laki, ntar yang ngadu perempuan ke perempuan. Laki gue ninggalin gue deh. Gitu ya cerita. Nah yang perempuan lebih parah lagi. Gue udah ditinggalin laki gue, tinggalin mertua. Artinya apa? Orang ketika ngadu, orang yang diadukan ini bisa jadi dia lebih sulit dan lebih susah, tapi dia nggak ngomong sama manusia. Tuh makanya jangan ngadu sama manusia. Satu, keduanya lagi inti ngadu sama manusia, Allah tuh cemburu. Yang kasih kehidupan siapa? Inti ngadu sama aneh dong. Inti jadi bos, Kesusahan anak buah inti dengar ngadunya sama orang, bukan curhatnya sama inti. Solusinya gimana? Inti kesel udah pasti. Tapi Tuhan inti lagi Allah. Inti manusia sesama manusia. Inti ngomong dong sama aneh. Kenapa inti ngomong sama orang? Keluar-keluar di tempat lain. Paham tuh ya? Apalagi Allah. Inti nggak perlu keluar-keluar sama orang lain. Inti keluar-keluar sama aneh. Ngomong sama aneh. Gak ada yang bisa menolak satu takdir melainkan dengan doa yang bisa merubah. Berdoa sama Allah Ta'ala, curhat. Orang sekarang udah hilang gitu-gituan. Kenapa? Karena nggak ada lagi hal-hal yang kelihatannya anggap sepele, didengungkan lagi mubalik. Nggak ada. Lihat Jumat. Contohnya Jumat itu. Kan Jumat itu hari yang terbaik untuk kita berdoa. Udah paling afdolnya hari. Lihat habis sembahyang Jumat. Udah khotib merendah nih khotib sama imam ya. Dia kan sekarang khotib lain, imam lain. Khotib tuh imam ya khotib, jangan diganti-ganti. Makanya dibilangi imam kalau di dalam kitab-kitab, nggak dibilang khotib. Karena imam itu khotib. Jadi inti-inti ini kalau manggil khotib-khotib buat Jumat atau Idul Fitri, udah dia aja. Jangan pakai khotibnya lain,
imamnya lain. Pakai mazhab ini kita udah yang pakai guru kita, udah mazhab Imam Syafi'i, jalanin udah begitu. Ya, keterangan kitab nggak pakai ada khotib, imam kebanyakan ya imam, khotib. Ya, jangan pakai nyari khotibnya ini, imamnya ini, jangan udah ya imam, khotib. Ya. Nah inti lihat tuh, imam-imam sekarang khotibnya, dia merendahkan sampai ngalah, ngilangin tuh sab'iyat 77. Habis sembahyang salam langsung tetap aja orang bubar. Diikutin tetap bubar, coba lihat. Makanya ini nggak ikutin, lo mau ikut doa silakan, nungguin, nggak mau ya udah. Paham nggak? Ya kecuali di kantor kadang-kadang pesenan, gini ya udah gue kasih lu doa deh, gue sih tetap baca doa, ntar gue doa lagi sendiri. Ya artinya apa? Orang udah ninggalin, udah doa nggak sendiri, udah tinggal ngaminin doang, tinggal amin, amin, gobul kan didoain sama orang, yang doain tuh mudah-mudahan gobul dari Allah Taala, apalagi banyak jalan selendang aja udah begitu orang sekarang, udah diringkes. Maksudnya supaya orang masih ngumpul bisa berdoa. Doa itu alasan yang tanya. Enggak, ini Bib, sebab kalau sekarang kita baca ini kelamaan. Apalagi pakai ilahi lasuli farudal asau, apa yang lain-lain. Wah, kita doa Bib tinggal 3 orang. Banyak yang begitu. Masih ada sih masjid-masjid yang masih setengah. Tapi rata-rata tinggal 1 baris. Paham ya? Oke deh, langsung habis salam assalamualaikum, langsung doa. Banyak juga begitu masjid. Karena ngikutin keadaan. Tetap aja orang habis sholat jalan. Alasannya banyak. Apalagi yang udah sok-sok marifat. Allah udah tahu kita. Emang bener. Kehidupan itu Allah tahu. Ngapain inti berdoa. Itu ada alasan orang-orang begitu. Emang alasannya begitu. Kenapa kita harus meminta sama Allah? Kenapa kita harus berdoa? Toh Allah udah tahu kok. Dan Allah yang memperbuat kebaikan dan keburukan dari Allah. Kenapa kita mesti berdoa? Ada yang pendapat begitu. Ya nggak apa-apa pendapat dia. Makrifatnya udah tinggi. Gitu. Tapi jangan ngeluh lo di luar. Ya. Nah kita tetap walaupun Allah yang maha tahu, tetap Allah mau lihat. Inti kolokan nggak sama Allah? Paham nggak? Kolokan jangan sama orang, kolokannya sama Allah kolokannya. Kadang-kadang orang dikasih susah tuh biar dia banyak ngomong gitu, dialog sama Allah. Paham nggak? Diuji biar ya dialog, biar apa namanya itu? Biar kolokan ngomong bentar-bentar ngomong. Allah nggak pernah bosan, yang bosan manusia. Manusia yang berdoa sama Allah, sama miskinnya dia, sama susahnya udah bosan. Allah nggak bosan-bosan dengan pengeluhannya dia. Nggak ada malaikat datang laporan ngetok pintu gitu. Enggak, Allah nggak bakal ini. Yang bosan manusianya. Wah, kalau baca rahasia, makanya belajar dulu syariat yang benar. Intar terbuka itu hal-hal begitu. Nah, kalau nggak begitu, itu akhirnya jalannya salah inti. Ya, Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala rahmatan radhiyallahu anhu, sultanil auliya. Diberi di situ. Orang ketika suluk mulai ke makrifah, diuji begitu. Ya, sampai ngaku sebagai Tuhan tuh iblis. Ya, wah langsung ya karena beliau tahu dengan syariat bahwasanya Allah tidak berkalam seperti kalam kalian. Langsung, tapi iblis tetap, aku akan goda orang-orang yang seperti kamu. Orang-orang yang musuh suluk. Ya. Hati makanya sekarang belajar syariat aja ya, kayak kita belajar ulama-ulama kita tahun 80-90 dulu. Nggak cerita yang muluk-muluk, ya kan? Nggak muluk-muluk, udah inti belajar. Kalau ibaratnya ini kitab, inti diajarin sifat 20, sembahyang yang benar, wudhu, ini. Kalau yang ilmu tasawufnya itu, ya jangan gibah, jangan sombong, jangan merasa paling benar, jangan merasa inti orang udah salah inti dan sebagainya, belajar kalam yang lembut ini dan sebagainya. Nah diantara nanti kita akan bicarakan hal selanjutnya. Kenapa? Ya, hati-hati kamu duduk dengan ahli dunia. Alladzina yakhuduna fi hadisid dunya. Atau yang mereka terfokus, tenggelam dengan pembicaraan urusan dunia aja udah. Nggak ada gitu cerita ingetin kita mati, cerita kita ingat pada akhirat. Tuh kalau inti ngumpul sama orang-orang dunia begitu tuh. Makanya melenyapkan akhirnya kepada agama. Malas timbulnya kita ibadah tuh urusan gitu. Kenapa? Makanya dilarang duduk sama orang ahli dunia karena dia hanya yakhuduna, ya hanya menenggelamkan kita. Ya mensibukkan kita kepada fi hadisid dunia. Mereka begitu keadaannya. Akhirnya kita kena karena sifat ya tabiat seseorang itu menular. Ya. Fa innahum tuh kenapa? Kenapa nggak dikasih kita?
Fa'innahum, karena sesungguhnya mereka nih orang-orang ahli dunia yang kerjaannya hanya ngomongin dunia, dunia dan dunia aja yang diomongin. Ya, kita dilarang fa'innahum, karena mereka ini yufsiduna alaika dinaka wa qalbaka. Karena mereka merusak kepada kamu urusan agama kamu dan hati kamu. Kenapa kita dilarang bergaul dengan orang-orang ahli dunia yang ngomongin ini bukan berarti ngomongin dunia inti jadi nggak kerja, bukan berarti inti nggak dagang, bukan, tetap inti dagang, inti kerja, inti tetap ada bergaul. Tapi lihat, ini orang bergaul nggak jauh urusan dunia. Kadang-kadang akhirnya kita disuruh main dukun, kita disuruh main sugihan lah ini dia, ya akhirnya disuruh korupsi. Pokoknya ngomonginnya dunia, kan itu udah bisa bedakan. Ada teman-teman kantor, teman dagang, dia sibuk dengan kehidupan dunianya dia untuk berdagang dan ini. Tapi apa? Dia ngajak kita jadi ngaji, dia ingetin kita Quran, untuk baca Quran. Paham ya? Itu bisa dong dengan akalnya sebaik-baiknya pemberian Allah, khairul mawahib al-aql. Itu dikasih, makanya nanti kita belajar kitab tauhid, kita udah masuk tuh kepada ilmu tentang ketuhanan kepada Allah Ta'ala, keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, masuk nanti ada masalah dalil nakli, masuk di situ. Nah, itu bisa bedakan mana orang ahli dunia dan kalau inti menem ahli dunia, yang orang-orang begini yang tenggelam dengan dunia, sesungguhnya mereka merusak kepada kamu apa? Agama kamu dan hati kamu. Tuh, agama kita sama hati kita dirusak. Kalau inti punya agama, hati inti udah mulai rusak, sifat-sifat tanda-tanda rusak tuh, malas sama agama, udah malas duduk di tempat-tempat kebaikan. Hati inti tuh udah bimbang, was-was dan sebagainya, ketakutan miskin lah, inilah dan sebagainya. Ketahuilah itu sebab kita main sama orang ahli dunia, atau kalian sudah jadi orang ahli dunia. Kalau jadi ahli dunia, kalian merusak orang-orang sekitarnya. Ya, itu pesan buat kita. Makanya bergaul, mengakhiri akhirat. Di antaranya apa? Dengan ahli-ahli akhirat. Duduk di majelis-majelis ilmu. Karena udah sebagian besarnya yang udah dipastikan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada akhirat. Kalau inti nggak cinta akhirat, mustahil orang duduk di majelis ilmu. Kagak mau. Kalau ada majelis dangdutan, ya pokoknya yang dunia-dunia doyan. Tapi akhirat kagak mau. Pokoknya yang ngiketin kita nih akhirat nggak mau. Makanya kita duduk di majelis-majelis akhirat. Ya, di majelis-majelis taklim. Tuh, anak semasa masih ada almarhum guru kita juga masih belum nikah, masih umur 20-an tuh. Ya, walaupun anak sekolah ya di madrasah di Sagofa Islamiyah. Ya. Yang nggak ngajar bukan beliau, bukan Sayyidil Walid, masih guru-guru kita, tapi tuh anak rajinin tuh. Ya. Anda rajinin sebulan aja tuh minimal 8 kali. Yang penting bisa lihat wajahnya orang-orang mulia. Malam hari Minggu sore ada, malam Kemis ya di Tebet ada, terus seminggu tuh, ya belum lagi malam Jumat, seminggu 3 kali. Tuh, kalau kita kan nggak ada kangen-kangen ya gitu, ketemu teman-teman kita, jangan ketemu aneh deh, ya ketemu aneh jauh inti kangen, ya ketemu temennya gitu, ya sama orang-orang yang lagi sedang suluk, sedang murid, ya yang sedang berjalan di jalan Allah gitu nih, sama kawan-kawan kita nih. Makanya nih orang-orang besar nih ya ngomongnya selalu kalau di kitab sahabat-sahabat. Mereka ngikutin padahal muridnya. Ketika berkata Imam Syafi'i kepada sahabatnya, itu bukan sahabat sebenarnya. Siapa? Murid. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Enggak ada yang cerita ada kata murid. Wah, hebat-hebat nih berarti. Enggak, mereka tetap murid Nabi. Tapi begitu kedekatannya Nabi kepada para murid-muridnya sampai dikatakan wa antum ashabi. Begitulah para imam, begitu juga mereka. Ya, mereka nggak katakan apa? Sahabat. Bahkan yang kecil-kecil dia katakan antum auladi. Engkau adalah anakku. Begitu ketarikan. Kalau ini kan kagak. Di akhir zaman. Guru kayak musuh. Guru kayak musuh. Ya, nggak ada kerinduan. Ya, seminggu sekali sama teman-teman, sama di majelis, seminggu sekali nggak ada, sampai sebulan. Ya, itu urusannya Pak. Itu karena sama ahli dunia. Udah begitu aja. Ya, nggak usah suzon sama teman-teman, nggak usah. Ya, tapi Anda mengukur di situ. Itu sebab mereka bercampur dengan orang-orang dunia. Sampai akhirnya habis deh selesai ceritanya. Ya, nggak jauh urusan dunia. Coba diurusin dunia. Oh, cepet. Ya, gitu. Ingin ngumpul ya. Kita ngumpul nih, nggak ngaji nih. Jalan-jalan doang, rame.
Gitu, ketahuan udah tuh hari dunia. Suruh ngaji yoga, ya. Apalagi kalau dapat duit. Ya, emang biasa disuguhkan dengan uang dan uang mulu sih. Ya, paham nggak? Ya, berkorban. Ketika ketemu sama guru, berarti kan resiko tuh Anda. Itu baru satu guru. 8 kali 10 resiko buat Anda. Paham ya nih? Ini jujur aja, resiko apa? Kan ada tanggokan. Tapi itu yang Anda demen. Karena dengan justru keluar bukan semakin dikit buat Anda, semakin banyak yang datang buat Anda. Itu karena Anda bicara akhirat. Tapi kalau bicara dunia, oh kagak, hitungannya lain. Keluar berarti rugi. Paham nih? Itu orang-orang dunia begitu selalu. Untung aja kata rugi masih. Mau kasih contoh gak? Contoh itu adalah jalan tol. Berapa juta yang masuk mobil. PLN. Apaan aja selalu. Ketika dinaikkan alasannya apa? Rugi dari mana coba? Rugi dari mana coba? Selalu begitu. Selalu ketika barang naik, bilangnya rugi. Lah guru siapa yang naikin? Gak pernah ngomong. Coba lihat ulama-ulama soleh. Pernah dia ada kerugian? Mestinya rugi, bayangin barang tetap naik, gaji nggak pernah naik. Emang udah nggak ada gaji lagi. Tuh, kenapa? Karena akhirat. Orang akhirat nggak pernah bilang dia rugi. Ruginya aja masih alhamdulillah nggak pernah. Dia nggak pernah ada hitung-hitungan begitu. Keluar duit, keluar tanggokan, ngasih guru. Inti semakin ada zakat. Apalagi kalau udah bicara agama, ada dam, ada fidyah. Itu pakai uang semuanya. Pertama pakai, ketika uang udah nggak bicara, nggak bisa, baru inti disuruh puasa. Paham ya? Gitu, baru mainnya ame badan. Kalau inti nggak bisa uang, hikmat. Suruh puasa sama Allah, kalau ini puasa sama guru. Ya, masih nggak paham juga. Coba inti kalau puasa salah, disuruh bayar apa? Ini yang besar ini, yang besar. Ya, suruh apa? Merdekakan budak. Ngebunuh. Bukan sengaja ya. Tidak sengaja fidyahnya suruh puasa. Bayar dulu tuh diatnya, bayar diat. Apa aja selalu ada diat, kalau nggak bayar apa? Fidyah, kalau nggak dam, ya duit semuanya. Tuh. Tapi ketika udah nggak bisa, nggak mampu, baru ada yang puasa 2 bulan berturut-turut, ada yang puasa 7 hari. Ya, dalam Al-Quran ada yang puasa cuma 3 hari, tergantung ininya. Jumlahnya, kalau jumlahnya gede, biasanya puasanya gede juga. Gitu. Itu namanya Islam berkorban. Makanya dibiasakan hal begitu. Jangan nadang mulu jadi umat Islam. Nah, akhirnya begitu kita diajarkan. Ya, karena kita berdagangnya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baik. Itu belum lagi pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dibalikinnya dan sebagainya. Ya, apalagi yang dibilang tadfaul bala. Ini ada ya, dulu Anda pernah buka ini kisah. Ya, udah lama ini catat di sini karena tulisannya udah mulai rabun. Ya, ternyata di sini ya ada dulu. Ya, di mana untung alhamdulillahnya Anda tulis di kitab di selipannya dari Tankihul Qaul, ya. Nah, pada zaman Raja Sulaiman dipanggil Raja Sulaiman, padahal Nabi Allah Sulaiman karena kekuasaannya luar biasa, ya, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, asal dari Nabi Daud alaihissalam, seorang pemuda yang akhirnya menjadi seorang raja. Ceritanya panjang deh tuh. Ya, kalau orang barat Goliat yang namanya ya. Daud and Goliat, ya. Di antaranya mukjizat Nabi Allah Sulaiman yaitu bisa berbicara dengan binatang. Ya, bahkan ada surah An-Naml, semut. Jadi kalau mau binatang apa aja ya, termasuk inti bisa. Ya, kalau inti belajar makrifah bisa bicara antara binatang. Ya, ntar khayal lagi. Nih, binatang lagi bicara sama gue nih, besok gue jadi orang kaya. Ya gitu. Itu bukan nabi. Jangan nanti. Ya, itu khayal. Nanti kalau banyak khayal nanti ntar ngelihat suara kena. Ya, katanya ada godain inti gitu. Padahal kadang-kadang ranting yang bersenggolan gitu. Samping tetangga gue ngontrak kan, kalau ngontrak kan biasanya apalagi masih pakai apa namanya?
masih kayak bilik, kayak triplek dia ngomong gini, kayaknya tetangga kita lagi bicarakan kita tuh. Coba dengerin lagi kata bini, coba dengerin. Nah, itu ngangong-ngangong. Lu salah denger lu. Ya, iya kuping lu udah kuping dunia sih katanya. Ya, kotor udah susah. Orang lagi ngangong, dikati ngomongin dia. Itu suaranya berbisik-bisik, kata bininya. Walhasil. Nah, jadi ini Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya, hukiya anna rajulan kana lahu syajaratun 'azimah inda baitihi fiha afrakhul warasyanah. Ini dihikayatkan ada seorang laki-laki dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitabnya Tanqihul Qaul, di dalam Fadilah Shadaqah, insyaallah nanti kalau udah masuk di malam minggu yang pertama itu diceritakan lagi lebih lengkap. Ada laki-laki, dia punya pohon yang besar depan rumahnya nih. Ya. Dan di pohon itu ada anak-anak burung merpati, burung dara. Ya, biasa kalau rumah kan ada pohonan ya, kalau di Jakarta udah susah itu. Yang ada tiang listrik, tiang telepon. Kebanyakan kabel. Kalau di kampung-kampung masih ada. Kemudian di pohon itu ada sarang, ada anak-anak burung merpati, ada burung itu, ya biasa. Ya. Faqalat lahu zaujatuhu, kata istrinya nih, ya biasa kan istri suka jadi pembisik, ya bisa pembisik kanan, bisa pembisik kiri tergantung. Ya, Nabi Allah Adam aja yang bisikin Siti Hawa suruh makan buah khuldi. Ya udah biasa, makanya tergantung inti bisa masuk ke kuping kanan atau masuk kuping kiri. Ya, jadi pembisik kebaikan, bisa jadi pembisik yang inti jadi korupsi. Istrinya bilang, nggak salah. Is'ad ilatil kasajarah. Bang, naik bang ke atas itu pohon. Ya wa anzila afrah, turunin itu anak-anak burung. Li tud'ima bihal aulad, untuk kita kasih makan anak-anak kita. Ya. Namanya ada anak burung gratis kan. Ya kalau sekarang boleh-boleh aja orang pohon-pohon ente, salah gak? Gak salah. Ambil kata bininya, buat apa ya? Buat makan. Untung nih, ya kalau beli kan satu ekor lumayan. Apalagi sekarang semuanya serba naik. Ya. Gak ada kalau udah naik turun, baru bulan puasa. Ntar masuk bulan Lebaran, naik lagi ntar. Satu doang yang bisa turun, kolor babi. Nah, itu bisa naik turun, ya. Tapi biasa yang udah naik susah tuh turun. Ya. Kalau rente coba, udah naik bisa turun nggak? Kagak turun nih, kagak ganti-ganti tuh. Kemudian sang burung ini fasa katir warasyana, ya, sang burung ini akhirnya apa? Mengeluh ila Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Dia ngeluh kepada Sayyidina Sulaiman alaihissalam, wa qassad alaihil qissah. Dia menceritakan ini masalahnya. Ya. Pada Sulaiman alaihissalam bi rajuli wa'udahu bitaubah. Dipanggil tuh langsung ketika ini burung ngadu sama Nabi Sulaiman, enak itu ya. Seorang nabi yang bisa mengerti bahasa binatang. Kalau pemimpin aja ngerti bahasa binatang, oh masya Allah, bahasa manusia nggak paham. Binatang lagi, ya. Nah, itu orang makanya jadi orang yang bijak begitu, yang bisa mengerti bahasa keadaan manusia. Jangankan ngomong, dengan bahasa keadaan bisa lihat. Gitu, paham nggak? Nah kayaknya nih emang mesti nikah nih anak. Karena nggak nyambung mulu ngomongnya. Paham ya? Gitu. Kelihatan itu orang-orang hebat begitu tuh. Ya, guru-guru yang dibilang mursyid aja begitu. Ya. Ini cari pemimpin gitu yang bisa tahu ya keadaan rakyat tanpa berbicara, kayak seperti imam-imam terdahulu. Ya, ini kadang-kadang udah bicara pun masih kagak ngerti keadaan. Nah ini imam Nabi Allah Sulaiman ya, ngadu binatang aja ngadu, boleh gak? Boleh, apalagi mengerti itu bahasa burung. Aduh, Nabi Sulaiman anak saya habis ini. Ya, udahan laki kagak ada. Kalau binatang sih nggak apa-apa ya, lakinya macam-macam memang manusia, hitungannya. Ya, anak diambilin mulu. Ini kan jadi janda sengketa ini. Janda sengketa. Dikata laki nggak ada, dikata ada laki, tapi digantung. Itu janda sengketa namanya tuh. Susah dikawinin. Ya ada lakinya, masih belum diceriin, suratnya belum turun.
Paham nggak? Nggak bisa kita kawinin. Nah sekarang mau dikawinin, ada gituannya. Nggak dikawinin, sayang udah setahun 2 tahun ditinggalin laki. Loh, udah ngebet banget. Ini kan begitu, di anaknya diambilin mulu, laki kagak lagi, binatang namanya aja. Ya kan ngurusin telur, ngurusin anak perempuan. Nggak ada kucing garong ngurusin anak. Perempuan rata-rata. Ya, gitu. Ngadu sama Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman panggil orang, ya diancam tuh, awas inti ya, jangan ngambil lagi, kesian tuh emak. Udahan punya anak, habis terus dia, nggak berkembang biak. Wah, pokoknya diomelin dah sama Nabi Sulaiman. Kemudian laki itu ya berjanji, ya ma'udu ila fi'li dzalik, dia nggak akan berbuat lagi yang demikian itu. Taubat deh, ya Nabi Sulaiman. Awas inti ya, jangan macam-macam. Inti gitu, Nabi Sulaiman kan tentaranya banyak, termasuk tentaranya para iblis. Ya, jin-jin tuh di bawah perintah Nabi Allah Sulaiman, rajanya manusia, rajanya makhluk iblis, jin. Hebat Nabi Sulaiman itu. Nah, akhirnya sudah dipulang. Nah, udah janji tuh ya, nggak boleh ya. Tapi dasar perempuan yang nggak tahu dia, ya, suruh lagi lakinya berkata kepada ya, misla magolatiha al-ula, ngomong yang kayak pertama, ya, apa ya, suruh lakinya ambil anak burung. Tapi laki-laki itu la af'al, jadi nggak mengambil. Kata lakinya la af'al dzalik fa inna sayyidina Sulaiman nahani an dzalik. Nggak mau aneh. Nabi Sulaiman tuh ya udah raja, Nabi udah melarang aku dan aku udah berjanji nggak bakal berbuat demikian. Ya. Apa kata bininya nih? Pembisik namanya aja, ya enggak? Pembisik. Pembisik kan siapa aja bisa. Ya. Fagalat lahu atadunnu anna Sulaiman yatafarraq laka au lil warasah lil warashana wa huwa mashghulun bimulki. Ya. Emang bahasa kita aja. Emang Nabi Sulaiman ngurusin lu aja me burung. Paham enggak? Urusan dia banyak. Kerajaannya besar. Manusia dan jin. Masa tibang lu ambil burung merpati diurusin? Udah kagak diinget lagi, udah janjinya, ancamannya udah. Paham nggak? Tuh kadang-kadang orang menganggap sesuatu yang kecil, udah korupsi, udah kayaknya haji udah kecil gitu kan. Emang dia ngurusin kita haji kan banyak yang juga yang korupsi. Nah, gitu dalilnya. Akhirnya pada korupsi berjamaah, ya, bingung akhir menangkap yang mana itu. Gitu. Makanya inti jangan maruk. Ya, itu kan zaman aneh Adang Maruk tuh lagi ngojek payung zaman dulu. Gitu. Udah hujan, payung atu aja udah. Nah, aneh dulu begitu ngojek payung kan ya, atu gitu. Di Ciliwung dulu di mana di atas tuh belum ada stasiun Cawang dulu. Ya, enak tuh cuma sampai bawah doang tuh kolong. Gitu kolong. Yang di Ciliwung ya, itu agak masuk ngikutin sampai rumahnya tuh, tergantung hujan-hujanan gitu. Ya, ada yang payung 2 buat dia, jadi nggak capek sebab kita udah dapat duit, kadang-kadang sakit karena berjam-jam. Jadi payung buat ini ada yang serakah bawa 2 payung buat diojekin. Itu dapat 2 bener. Alhamdulillah kan? Tuh, kita dapat dulu masih 100, dapat 200. Cuma nangis akhirnya. Gitu, yang atuh ke Cawang, yang atuh Kebon Baru. Tuh, serakah dibingung. Nah payungnya jalan, kalau payung bareng mending. Nah orangnya pas turun dikasih berlainan arah yang atuh ke Cawang, yang atuh ke Kebon Baru, bingung deh, yang atuh ke Berlian. Yang atuh ke Kebon Baru dia lari ke sono, payungnya udah hilang. Ya orang kalau payung dia nggak tahu kan alamat ini mana. Kalau yang tahu alamatnya dikasih ntar gua ambil. Ini kagak tahu. Akhirnya dibingung nangis. Hilang dua-duanya. Oh, jangan serakah, ya, yang baik serakah juga, apalagi yang jahat. Ya. Bisik, oh ya ambil udah. Ya, akhirnya laki kedesak, ambil lah lagi, naik lagi, ngadu lagi nih, ya biar cepet dah. Ya, ngadu lagi nih. Sang burung, Nabi Sulaiman begini masih diambil, marah Nabi Sulaiman. Ya, nggak bisa dibilangin nih, udah diancam masih begitu. Panggil jin 2, enggak loh. Ya, jin dari barat dipanggil, jin dari timur dipanggil 2. Ya, jin udah pangkatnya jenderal udah nih jin. Hebat. Ya, yang enggak hianat. Ya, lu jagain tuh pohonnya nih burung. Nih si burung, ntar dianterin ke rumahnya. Lu jagain. Kalau nih anak naik nih, laki-laki ini naik, lu lempar aja, lu jorokin. Makanya jangan sembarangan naik pohon. Ya, maka suka kadang dijorokin. Ya. Makanya kita jangan sombong. Selain kita ada makhluk Allah yang lain, naik gunung, naik apa,
tetap bukan percaya begituan memang ada, tapi maksudnya jangan sombong, petantang, pententeng begitu. Makanya banyak yang hilang, banyak yang gila dan sebagainya naik gunung. Kenapa? Nggak ikutin aturan yang ada. Inti belajar sama orang-orang apa namanya yang jago-jago kayak kalau dulu Mapala tuh kayak di UI dan sebagainya, yang ahli-ahli ngerti di gunung. Nggak boleh sembarangan. Ada blank namanya tuh, blank bling apa namanya itu. Ya udah naik jurang dijalanin sama dia, jatuh dia sendiri. Itu bukan karena setan dia. Blank udah. Ingat belum lagi kalau lagi kesusahan, ingat kenikmatan enak kali kalau di rumah nih begini, perut lagi nggak lapar. Itu pernah begitu berasa. Ya, ini kan pernah walaupun gunungnya gunung kecil. Kalau gunung-gunung gede enggak ada, emang enggak sempat begitu. Entar jadi anak gunung gitu ya. Enggak jadi ustadz. Ya. Itu naik yang di daerah puncak itu dulu melebar tuh dulu. Sekarang udah enak pakai mobil, dulu kan kagak. Ya, itu aja udah Masya Allah. Nggak ada bagaimana gunung yang bener. Ya, itu. Jadi cobaannya luar biasa, jangan sombong. Nah, dijagain tuh. Kami tuh jin, udah siap-siap. Ini anak muda nggak tahu, ini bukan anak muda ya, ini orang nggak tahu kalau ini dijagain sama jin. Dia menaik aja udah. Wah, jin udah asik. Karena kerjaan yang bandel nih orang udah kasih tahu gitu. Baru naik. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam tuh ada tamu, Kang minta-minta. Lah, lapar. Baru naik belum sampai atas nih. Belum, dia kan ditungguin di atas. Baru naik. Ada assalamualaikum. Turun dia. Tuh, turun. Ya, bininya manggil nih panjang di sini ceritanya. Bang, Kang minta-minta, makasih makan. Kata bini kagak ada. Gitu. Ya bini begitu aja kan. Padahal mesti ngertian bini soal makanan ya. Lakinya cari usaha, akhirnya dapat tuh sekerat roti. Ya, nggak banyak cuma dikasih tuh. Ya, dikasih sepotong ibaratnya. Nggak semua, nggak dikasih banyak, cuma sepotong dikasih. Ketika kasih sepotong selesai, udah, dia naik lagi. Nah, pas naik diambil tuh, udah semua beres. Makan lagi tuh daging burung. Ya, tinggal mak burung ngadu lagi sama Sulaiman kan ya bersama kejajaran. Kalau bahasa kita nih emang tukang hianat ya. Ini jin hianat kali. Dipanggil, lama banget kagak datang-datang. Ya, akhirnya datang pakaian udah compang-camping. Ya udah compang-camping. Mana lu? Gue suruh agak hianat. Bukan Nabi Sulaiman, bukan aneh hianat. Ini bahasa kita aja versinya. Bukan aneh hianat, ane udah amanat Nabi Sulaiman. Masa ane mau bohongin nanti? Ane udah benar-benar tepatin janji, ane jaga itu pohon. Tapi apa daya? Orang ini ane udah jagain, baru naik, ane udah siap-siap, turun lagi. Kasih sedekah sama orang. Allah utus orang ini dengan berkat sedekahnya 2 malaikat. Tuh ya, satu malaikat nggak salah, malaikat yang mana malaikat ini jagain orang ini. Lah kalau malaikat yang jagain kalah kan kita. Malaikat. Tahu ya, yang satu dibuang ke barat nih, saya yang atuh buang ke timur. Nah, ada tambahin yang atuh belum balik tuh. Tuh bahasa kita. Kan yang ngadunya kan atuh doang. Kalau bahasa kita nih tambahin yang atuh belum pulang tuh. Ya. Jadi ketika itu dijagain malaikat. Jadi malaikat itu yang ngejagain orang ini sampai selamat. Ya, makanya burung itu ngadu lagi. Begitulah dari berkahnya sodakoh. Ya, makanya diantaranya kita begitu sama guru-guru sodakoh. Tapi ingat sama guru jangan sodakoh, sama orang tua jangan bilang bahasa sodakoh. Ya, sodakoh kan untuk orang-orang yang di bawah kita. Paham tuh ya? Nah, kasih ya di akhir ya. Itu catat nih kalau inti jadi tahu bagaimana kita untuk sodako, pahalanya bagaimana ini hanya sedikit. Inti lebih tahunya kan wah sekarang zaman medsos, wah beginilah ganja beginilah ya akan menjaga begini begitu dan sebagainya. Ya, ini bagian-bagiannya aja dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, Imam Suyuti nih. Dzakar Suyuti fi khamasiyah ya, di dalam kitabnya Khamasiyah anna sawaba shadaqah khamsatu anwa. Ganjaran pahala sedekah ada 5 macam. Wa wahidah yang pertama ya. Ganjaran sedekah ya. Ini sedekah. Tuh, sedekah ya ada 5 macam, ada 5 macam tingkatan. Yang pertama, sedekah ada 5 macam. Bi asyri wa huwa ala sahihul jism. Yang pertama ganjarannya 10.
Yang pertama orang sodako 1 dikasih 10. Paham tuh ya? Ya, untuk siapa nih? Kalau inti sodako 1 dikasih 10. Ibaratnya 1000. Allah ganjar jadi berapa? 10.000. Sahihul badan. Jasim. Orang sehat. Orang sehat. Siapa aja nih? Ya. Ini biasain nih. Ya, 1000 ame kita nggak ada artinya kadang-kadang. Tapi buat orang yang jaga di pom bensin, yang tukang sapu, ya udah keluarin. Yang ngamen di jalanan, gitu. Di bensin. Ya. Berapa? Full. Nanti lihat 4.500, 4.000. Udah bang, 5.000. Udah. Wah nanti larinya ke pom. Enggak, buat dia. Buat dia udah. Paham tuh ya? Gitu. Ente di Alfa dia enggak apa-apa, bukan buat dia, bukan. Buat siapa? Bukan buat ini, bukan buat apanya, buat orang ini. Kadang-kadang dia pada rugi loh. Pernah ada yang kerja di apa namanya minimarket. Ya, kesian mereka, kadang-kadang banyak yang nyolong pas lagi stok okname stok okname misalnya 30 juta, ternyata 30 minus. Nombok tuh dari gajinya. Nah, itu termasuk yang nolong. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Parkir, walaupun jagain bini gitu. Tukang parkir kan kalau kita duduk di motor nggak diminta. Tetap kita panggil, kita kasih nggak apa-apa. 1.000, 2.000 buat mereka. Paham ya? Itu sehat badan, tetap dapat nggak? Dapat, cuma nggak banyak-banyak. 10. Itu ada bagiannya. Kenapa? Dia juga kan bukan kita. Kalau orang yang 1.000 tapi yang berpikir banyak itu dari 100 orang, alhamdulillah. Paham ya? Jangan lihat karena 1.000 beb yang gedean, nggak apa-apa kalau inti lebih banyak lagi. Cuma kalau orang berpikiran 100 orang aja udah menolong dia, jangan lihat kecilnya. Tapi kalau bergerombolan atau kompak, tuh 1 sehat badan. Yang kedua, wa wahidah wa tis'ina wahya alal a'ma wal mubtali. Yang kedua 1 dengan tis'in. Berapa tis'in? 1 tis'in 90. Kepada siapa? Orang yang tertimpa musibah. Orang sakit. Boleh. Tertimpa musibah. Tertimpa musibah. Ya, orang buta termasuk. Orang buta, orang lumpuh, orang-orang yang badannya nggak sehat gitu, ya, termasuk orang buta, termasuk juga Pak, yatim, piatu, termasuk janda, tuh, ya, dapatnya 90, belum, ini orang banyak yang ngejar nih, ya, gitu. Nah, jadi inti kasih, nah inti kalau ngewarung gitu, ke warung-warung tangga-tangga kita, udah kalau misalnya nggak ada bang cepetan, udah nggak apa-apa, begitu aja sudah. Sodako nggak jatuhnya, sodako. Nah inti yang warung juga jangan nggak ada ini dikit-dikit dikasih permen, gitu. Kayak almarhum Ponori, ame komeng warawiri, dikasih permen, nggak ada mulu kembaliannya, komeng dikasih permen, akhirnya dikumpulin 10, diambil tuh makanan yang 1.000, dibayarin permen. Inti kalau bentar-bentar permen, kalau orang nggak redo nggak boleh, transaksi harus jalan, kecuali inti minta ridhonya, Pak nggak ada ridho Pak, saya kasih semen nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada kembali permen, yaudah inti kumpulin aja, ya 100 perak ada 100 inti dikasih permen, ya besok belinya bayarnya pakai permen, nggak mau kan dia, padahal permen dia juga, ya gitu, ada transaksi juga. Nah kita ya yang bukan dagang biasain kita lebih, bagi inti yang dagang harus ada transaksi. Ya, artinya jangan mentang-mentang nggak ada duit, orang permen mulu, akhirnya jadi dalil, emang sengaja nggak siapin duit apa? Duit kecil, permen aja gitu. Ya, jangan juga. Kadang-kadang kan permen cuma jigo. Ya, padahal cepet, nggak boleh itu. Yang ketiga, ya, wa wahidah bitis emi'ah wahya ala di garabah muhdaj. Nah, 1 banding tis ami'ah, berapa ya? 900. Woi, gedean nih. Buat siapa? Dil garabah tuh, saudara, buat saudara inti tuh, saudara, ya, kerabat inti boleh, yang punya kekerabatan. Ini kalau masing-masing kekerabatan pasti ada yang kaya, aman nggak? Aman ini kalau jujur semua, kalau cinta mesodako. Ya. Muhtad, yang butuh, yang butuh, jangan yang nggak butuh, kayaan dia.
Yang butuh. Inti punya saudara banyak gak? Keliling. Ada gak yang kaya? Ada kan? Ada gak yang miskin, yang butuh? Ada. Kalau saling ini selesai. Kemudian yang keempat. Kan sampai 5 ya, 5 macam. Yang keempat 1 banding mana? Wawahidah bimi'ah alf wahya alal abawain. 1 banding mi'ah alf. Berapa ya? 900.000. Buat siapa? Orang tua. Tuh. Inti kasih 1.000 orang tua, diganjarnya berapa? Kalau inti kasih 1 juta, berapa? Hitungnya sendiri. Kali 900.000. Tuh, hampir mau 1 juta jatuhnya. Yang kelima, yang terakhir. Wawahidah bitis ami'ah alaf. Bandingannya adalah tis ami'ah. Alaf berapa jadinya? Tadi berapa? Bimi'ah alaf, maaf. 100.000. Ya, 100.000. Ada yang bingung. 1 baru 900.000. Kepada siapa? Kepada orang alim, ulama atau fuqaha. Ulama atau orang fuqaha yang ahli fikih. Tuh. Biasakan ya. Ini jalanin nih ya. Ini semua bisa kita jalanin, alhamdulillah, tinggal kita bagi-bagi. Yang tadi Anda bilang itu di jalan ada recian-recian ini kasih mereka ya, tertimpa musibah. Kemudian ini. Nah, ini yang Anda lebih fokuskan kepada ulama dan kepada orang tua dan kerabat nih. Kalau ada yang butuh, nggak butuh juga kita biasakan. Biasakan ke rumah saudara ibu inti, saudara bapak inti, kan ada tuh saudara-saudaranya. Biasakan, kan jarang datang. Selipin walaupun 10.000. Kemampuan inti 50.000. Boleh nggak? Boleh. Diinget inti ponakan deh. Ya bener. Bener nggak? Iya. Itu timbang begitu doang. Abah aneh kan begitu, almarhum. Ya, ponakan-ponakan dia tahu. Gitu. Yang mereki. Ya, tapi nggak begitu. Artinya tuh dia nggak menghina orang, enggak. Tapi dia tahu tuh orang-orang yang ngasih tuh diingat. Itu kemanusiaan. Inti punya orang tua deh. Pernah gak ngomong tentang ponakannya, tentang ini kan? Udah begitu. Sama mereka juga begitu sama kita. Mana orang tua nih, apalagi itu udah dewasa nih mau lebaran, bawain orang tua. Ya, bukan datang ke rumah orang tua bawa tentengan. Ke rumah orang tua datang kosong, pulangnya bawa tentengan. Lah banyak begitu. Orang tua ditenteng aja semua. Bawain kalau masih ada orang tua tuh. Bawain. Gak ada orang tua, ulama. Ini selama ada orang tua, Anda masih ada orang tua, ulama pun Anda gak tinggalkan. Apalagi gak ada, ini gak pernah tinggal. Anda gak pernah ketemu guru tuh, gak kasih. Makanya Anda bilang, Anda girang. Anda mulai dari awal. Udah taruh lagi. Dari masih 5.000. Sampai almarhum Sayyidul Walid ada duit. Karena masih muda kan. Belum nikah. Ya beliau kan begitu tuh. Ya mungkin pernah ngerasain kan. Walid sampai karena bukan apa namanya? Kalau inti kan ngasih Anda nggak bakal tanya, tapi ini orang Anda tanya kenapa? Karena masih terlalu muda gitu. Hitungannya umur masih 20-an, nikah juga muka susah kelihatan gitu. Tanya. Ya, ada sih begitu gitu. Ya, tuh orang-orang mulia pasti begitu suka nanya karena dilihat kemampuan kita. Walaupun cuma 5.000 paling. Yang penting bisa salim, walaupun salim nggak pakai amplop pun nggak jadi masalah. Tuh dibiasakan aneh, alhamdulillah, sampai sekarang. Ketemu guru ngaji 4 kali ngasih. Ya, alhamdulillah. Walaupun alhamdulillah dari jamaah, ini nggak usah bicara. Tapi kalau inti mau apa namanya, sodakoh itu yang paling bagus atau hadiah itu kalau mau orang tua, guru jangan sodakoh, bilangnya hadiah ya, jangan sodakoh, hadiah. Itu yang paling bagus sir. Sir itu artinya tanpa diketahui orang. Sebab tapi bahayanya juga ada. Inti supaya orang kok jangan ya, itu bahayanya, nggak boleh nyebut-nyebutin. Dan boleh nggak kita dakwahnya itu dengan kelihatan? Boleh juga, nggak apa-apa. Kalau niatnya adalah untuk dakwah. Makanya semua belajar tuh nanti ilmunya di ilmu tasawuf. Tuh, di ilmu tasawuf. Jadi ketika inti ini orang nih temen pelit-pelit banget, kagak pernah ada pikiran-pikirannya. Paham nggak? Termasuk kalau di keluarga, saudara-saudara dan sebagainya, itu punya saudara 7 orang nih.
Ya, 6 orang nih yang saudara inti nih pelit-pelit nih. Inti mau ngunjukin, boleh gak? Unjukin, tapi niatnya dakwah, bukan merasa paling ini, itu penyakit hati lagi, hati-hati. Ini mainnya di hati, inti dakwah. Kalau dia akhirnya ngikutin dari perbuatan inti, pahala gak? Pahala, karena dakwah bukan hanya bil lisan, tapi bil hal. Dengan keadaan. Biasain begitu. Ya, alhamdulillah kalau yang ngerti, alhamdulillah jalanin tuh. Biasakan jadi ngelihat teman-teman. Ani bisa begitu karena ngelihat orang kan. Lihat yang tua-tua, amplop, kan gitu kan. Bener gak? Belajarnya begitu, bukan ada yang kasih tahu, nggak ada yang gini, lu ngaji di sini kasih duit sama dia, enggak. Tapi ngeliat, oh iya. Akhirnya belajar, ada ntar enggak, tapi terus sampai belajar. Ada satu daerah dan sebagainya nggak pernah diajarin begitu ya, ulamanya mungkin nggak berani, akhirnya biasa sampai tanggokan aja diomongin dulu. Ada begitu, omongin. Di kampung-kampung rata-rata ada begitu karena nggak biasa. Tapi bertahan terus Anda dengan pengajian tempat Anda tinggal dulu. Gitu sama. Walaupun di tempat lain juga ada kampung dia. Gitu. Ya, sampai berhenti, tapi kampung Anda karena Anda yang buka sendiri berjalan terus. Jalan nggak biasa. Jadi akhirnya tanggokan karena nggak biasa, akhirnya ngambil bin guru pun nggak biasa buat mereka. Ntar kalau kita ngomong dikata madatan. Tuh, nggak biasa, jadi nggak ada tuh reaksi begitu tiap ngaji. Sebenarnya kalau digali mereka nggak pelit, bukan. Tapi karena nggak paham. Paham tuh ya? Ada orang memang otak pelit, merki, pantat kuning, bin kasiran. Udah susah deh, susah. Itu ahli-ahli neraka begitu. Ahli neraka pelit. Kita aja begini masih dikata pelit sama guru kita. Ya, ahli neraka begitu. Ini bukannya dia pelit, tapi belum ada yang buka. Ada orang sifatnya sebenarnya dia nggak pelit, tapi belum dibuka. Tapi ada orang yang pelit. Gampang, inti korek orang pelit gampang. Ya, Anda udah dapat dari guru Anda almarhum begitu. Ya, orang pelit gampang. Almarhum dulu gitu. Ya. Kita murid-murid ini kita dipinjam duit, minta duit, ya gitu. Kalau guru musik, ini kan terbalik. Murid yang minta duit sama guru, ngutang sama guru. Yang ada guru ngutang sama murid, bukan murid ngutang sama guru. Yang ada guru. Kalau inti biasain ngutang, Anda belum pernah ya. Ya, Anda nggak sumpah Allahumma, Anda nggak pernah tuh yang namanya ngutang sama Anda punya guru. Biasanya orang kalau ngutang sama guru akhirnya berhenti. Itu rata-rata. Karena inti takut. Inti ngutang sama orang aja takut, akhirnya mau ketemu mana ada orang ngutang. Paham nggak nih? Ya nggak ada orang ngutang tuh rata-rata ngumpet kalau yang nagihnya datang. Nah sekarang guru juga nggak enak mau nagih. Akhirnya malu. Justru nih untuk narik orang, guru yang ngutang. Paham nggak? Anda ngutang sama inti, Anda ngutang sama inti, Anda ngutang sama inti. Mau nggak mau inti kan datang dulu, datang mulu rajin, ngarepin dibayar. Paham nggak nih? Ya, paham nggak? Mestinya begitu. Inti ngarepin dibayar nggak apa-apa, yang penting hadir. Ya, ngarepin dibayar gitu. Tapi sih, ya ngarepin dibayar gitu. Mestinya begitu. Ya, tapi enggak, Anda enggak begitu. Ya, tapi kadang-kadang boleh aja Anda ngetes seorang murid. Hati-hati tuh, Anda kasih tahu doang. Inti belajar kan bukan sama Anda. Ya, Anda kasih bocorannya. Jadi artinya apa? Kalau bisa jangan sampai yang namanya guru ngutang sama muridnya. Kalau bisa kasih. Tapi ada guru sengaja ngutang untuk tahu kadar muridnya tuh. Paham tuh? Dia pelit apa kagak. Paham tuh ya? Ya, ini buat ilmu buat inti. Nah, jadi sama orang tua tega inti kasih utang. Orang tua bisa gak ngutang sama anak? Bisa jadi. Dia nggak mau minta sama anaknya, akhirnya ngutang. Apakah inti tega? Tapi zaman sekarang, bodoh, hampir diperkarain di TV. Iya, diapain tuh? Di sidang. Gila. Ada begitu. Orang tua pernah ngereken gak sama anak? Pernah ngasih draft, nih nak. Ini lo dari kecil nih, setan lo. Nih lihat tuh, TK lo 3 juta. Tuh dulu tuh, kurs dulu. Sekarang gimana? Dihitung sampai lo kawin. Kira-kira ada 500 juta. Bayar enak pakai bunga lagi. Ada gak begitu? Ada orang tua. Kalau ada begitu, ini bukan orang tua kandung kayaknya. Nggak mungkin. Biar orang tua tiri juga nggak begitu. Ya, nggak ada begitu. Mertua juga nggak begitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Jangan biasakan ngutang sama orang tua, ngutang sama guru. Yang ada biar guru kalau bisa ngutang, tapi jangan biasakan kita ngutang. Artinya udah walhasil
Ya, biasakan kalau kita nggak mau ngutang, biasakan keluar. Pasti Allah berikan kita yang terbaik. Ya, pokoknya nggak bakal mustahil. Ada ceritanya orang sodako, orang ahli sodako, pada miskin. Nggak ada. Sekarang orang lagi berlomba-lomba nih ya, berbagi Jumat, berbagi ini. Kenapa? Dia ngerasakan dahsyatnya. Paham nggak? Tapi boleh nggak kalau Allah uji? Boleh, itu hak Allah Ta'ala. Ketika inti banyak sodako belum kaya-kaya, boleh nggak? Itu hak Allah, jangan nuntut. Karena bisa jadi Allah uji. Nanti kenapa? Kalau orang yang udah tingkatannya naik, inti berbagi bukan lagi mengharapkan imbalan. Paham nggak? Dengan datangnya hal-hal yang kata inti ngeluarin 1 juta jadi 900 juta. Tapi hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah naik tingkatannya beda lagi. Paham ya? Nah kalau kita sakit kan sakit kita bukan ngangkat derajat. Masih banyak dosa. Kalau udah inti nggak berbuat dosa masih sakit, bisa jadi. Itu udah bukan berpikir ke situ lagi, lain lagi tuh. Paham ya? Nah, jadi arti ketika inti bersedekah mengharapkan ini nggak jadi masalah, tapi ketika inti bersedekah kok nggak jadi kaya buat inti jangan suuzon sama Allah Ta'ala. Allah mau naikin derajat inti. Untuk agar apa? Ketika inti keluar bukan mengharapkan imbalan lagi sama Allah Ta'ala, tapi mencari hanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naikin lain. Karena kita nggak sama dengan orang-orang di luar, bukan lagi gitu, orang host yang sedang murid, yang sedang suluk kepada Allah SWT melalui jalan syariat Nabi besar Muhammad, ya, daripada thariqahnya para ulama salam. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadiah buat inti bulan Ramadan, ya emang janjiin tiap bulan biasanya ngasih, tapi nanti di akhir juga aneh kasih lagi doa ini doa masalah ya azan. Ya, ini sedikit bagian dulu nih. Ya, bagian doa setelah azan, itu sih mungkin udah hafal ya, bagian-bagian biar cepet. Wait, YouTube-nya udah tuh matiin.